Halo guys, balik bersama gue di channel Uli nih. Hari ini gue bakal masukin anime lagi yang menjadi anime favorit gue di musim summer. Musim fall 2023 adalah Jujutsu no Kaisen season kedua. Ya sebenarnya anime musim summer ya, tapi oke lah gue sebutnya fall karena emang udah masuk fall. Jadi ya di episode kemarin memang sudah mulai sedikit panik lah gitu kan, karena mereka nih orang-orang penyihir nih atau penyihir Jujutsu nih pada tahu kalau misalkan Gojo nih disegel sekarang. Gojo nih udah disegel dan pastinya Gojo juga ngarep bantuan dari teman-temannya gitu kan. Makanya di sini kan Itadori, Megumi, Nanami adalah orang yang tahu kalau misalkan Gojo nih saat ini sedang disegel. Nah makanya pasti tidak mudah gitu kan untuk langsung bertemu dengan Gojo. Pasti nanti bakal bertemu dengan musuh-musuh lain dulu gitu kan, yang dimana anak buahnya mungkin anak buahnya gitu ya kan, atau mau anaknya si Mahito gitu kan, yang nanti bakal mencegah agar mereka ini tidak mudah untuk langkahin mereka dulu gitu. Makanya nih bakal menarik, pasti ada pertarungan lagi gitu. Dan yaudah kita lihat apa yang terjadi di episode kali. Tidak perlu gubah lagi, terus ke episode 11 dari Jujutsu no Kaisen 2. Let's go. Oke, tidak menunggu lagi, langsung ke episode 11 dari Jujutsu no Kaisen season kedua. Let's go. Oke, tabir yang sudah mengelilingi Shibuya gitu kan. Oh, pecah kah? Coba dia pecah sih. Oh, nggak bisa nih. Dia kan baru tahu juga. Mm-mm. Nah itu. Coba. Uh, galak amat. Oh bener, iya iya iya, nice logic. Bener. Columbus. Hmm. Hmm. Berarti memang orang di luar ya yang memang ngecegah agar tabir itu tetap kuat. Central Tower. Udah kayak Paraden ya. Udah kayak Paraden. Aku bisa tebel banget nih. Hmm. Oh, wow, langsung sempet-sempetnya anjir ngejelasin kawat ya. Let's go. Hmm, berarti ada dua lagi ya. Oh bener, ada di tangan dia ya.
Buset, 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 buset. Buset, buset, buset. Ini gue penasaran sama nih orang nih, kayak jago kayak pakai ini apa? Oh, wih bener kata bisa dia. Bener jago dia. Gue pikir kayak orang biasa gitu kan. Hmm. Hmm. Episode 35 Panggilan Arwah. Opening. Oh. Jadi satu lawan dua ya. Minggu minggu lawan si Paraden ya kan. Terus sisanya ditangin sama si Mas Berkupluk gitu ya. Mas Berkupluk. Gue gak nyangka kalau dia punya kekuatan jujutsu juga gitu. Gue pikir dia kayak si Kamaru gitu kan, emang cuman ahli strategi gitu kan. Karena dia benar-benar ini banget ya, pinter lah gitu. Termasuk pinter. Todo nggak pernah kelihatan lagi Todo. You are my special. One special. Oke. Iya sempet-sempetnya ini bakar yakiniku. Oh ending ini ya. Flashback, flashback. Uh, uh. Jadi padat ya, jadi alat padat ya. Dan, ush. Wow. Oh kayak ini ya, kayak si siapa ya? Kayak masa kayak Toji sih? Kok- Oh enggak bukan kayak si Geto Geto. Ya kayak gitu ya. Gue lupa aja itu Geto ya gitu. Anjir, keren 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 keren. Tapi kalau mati nggak lucu sih. Karena terlalu cepat menyimpulkan kalau kalau musuhnya ini biasa aja gitu. Pasti jago, gue yakin. Hmm, buset. Let's go.
terlalu mudah deh untuk diserang gitu. Gue takutnya dia dua orang gitu kan, atau manggil orang nanti, ya nggak tahu juga ya. Kena tuh. Apa yang kena tuh? hmm, nice. Ya gue bilang nice combo lah. Ini ngeri ngerinya dia jago gitu. hmm. Iya, kebal banget. Kayaknya ini sih kalau kanan si nenek aja kali ya, yang mungkin. uh iya, jadi jadi orang-orang di ini yang bakal kebal gitu kan. Makanya yang tadi si Paraden atau yang si kakek tadi masih kebal gitu kan, karena doain nenek itu. Oh kan, ngirimin energi sihir. Apa itu? Zenin Toji. uh what the hell? Jadi dari mana dia dapat anjir, jadi Toji anjir. Ini dapat dari mana nih sampelnya? Oh mungkin, oh iya gitu, gitu ya, gitu sih. Ya gitu nih, kayak sampelnya gitu ya, dapat dari gitu. Oh gila anjir. Oh, flashback Kojo. Buset, terus terang banget. Hmm. uh Anjir. hmm Wah, ngeri ngeri juga ya. hmm ini gue jadi ngeri.
Ya udah jauh ya, bener-bener flashback udah jauh banget. Nah itu masih Gojo. Hmm. Ya sadar sadar loh, dia sadar loh, ada musuh gitu kan, jadi makanya cuma diliatin aja udah gemeter. Sudah saking saking menak iya, saking menakutkannya ya Gojo ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, perumpamannya emang bagus. Gila loh, hanya dengan melihat aja udah bikin gemeter. Nah gue pengen tahu nih orang nih berubah jadi apa nih ya kan, tadi jadi Toji tadi kan. Hmm, bisa capoeira 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 capoeira. Hmm, masih nggak. Iya tahan banting aja. Mm-mm. Nggak, yang diambil kekuatan apa nih, makanya gue juga bingung. Mm-mm. Terus ini nggak tahu, sama kayak temannya tadi kan yang berubah lagi. Bu, Itako. Buset, sempurna ya. No. Hmm. Tadi dulu, suaranya berubah nggak? Gue penasaran nih. Buset. Buset. Mati nih. Iya mati nih. Ah, damn. Ini paling sama nih, yakin gue ini sama paling. Hmm. Udah di atas. Ditimbang gajah. Wah, gajah Thailand itu. Tapi nggak ini sih, nggak berefek. Buset, buset kita lempar mobil.
Iya, bener. Iya, biasanya gitu sih kalau orang-orang yang kebal ya. Jadi lu terus sering sering hajar, sering laku lukain, biar air mati juga nanti. Pembalikan. Hmm. Keren tadi tuh. Keren tadi tuh. Tadi bagus banget tadi. Jangan kita berbeda waktu itu benar-benar telah melukainya. Hmm. Iya, benar. Baik gue bilang sih, kalian cetak satu orang mungkin nggak kerasa, tapi kalau cetak dua orang langsung kerasa gitu. Oh, kan bener. Iya, langsung. Dan terus diserang gitu kan. Nah, malah bonyok juga gitu. Tapi masih kebal anjir. Nah, let's go. Oh, nggak kena. Oh, oke oke oke. Gue baru inget. Gue baru inget pukulannya si Todo anjir. Gue baru inget. Gue baru inget. Iya iya iya. Iya iya. Matikan buntu. Iya kayak iya pukulannya Todo. Gue baru inget gue. Baru inget gue. Iya iya. Iya pukulannya Todo itu. Diajarin Todo. Mm-mm. Lah, udah bisa ya? Cuman tadi gue penasaran sih yang orang itu ya kan pakai tekniknya si siapa si Toji ya, makanya gue bilang kayaknya bagian selnya diambil sih, makanya kan akhirnya dia bisa berubah jadi Toji gitu. Pokoknya sesuatu hal yang entah itu otak, organ atau apalah gitu kan, yang membuat seseorang tersebut bisa eh, jadi apa yang dia mau gitu kan. Nah makanya gue bilang dia ngambil bagian dari Toji nih, siapa yang ngambil gitu, apakah mereka atau mungkin emang dari si Geto gitu kan. Tapi gue rasa emang karena mereka sih. Tapi yang nggak tahu sih ya apakah dia beneran bisa jadi Toji sepenuhnya, Toji bisa nguasain jurus Toji atau cuman badannya doang gitu loh. Nah itu gue nggak tahu. Feeling gue sih kayak cuman dia menggunakan teknik-teknik dasar yang dilakukan oleh Toji aja sih. Tapi kalau teknik spesial dia nggak bisa sebenarnya. Kayaknya sih kayak gitu. Tapi kalau misalkan emang kekuatan itu bisa menjadi dia sebagai Toji sepenuhnya, wah itu OP banget berarti. Berarti tinggal lawan tadi itu. Tapi pas begitu ntar ketemu Megumi, wah gila sih. Itu reuni anjir. Bapak anak gitu. Ya, gue bilang episode ini full tarung ya. Bener-bener full tarung ya. Nggak tahu sih tadi mas-mas kupluk itu bakal bakal selamat apa enggak itu. Feeling gue sih kagak sih.
Itu jadi gue bilang bagus nih, episode ini bagus banget. Jadi tinggal apa ya, tinggal nunggu ini aja sih, tinggal nunggu apa pertarungan-pertarungan yang lain gitu kan. Tapi karena ini belum kelar, jadi belum kelar, apakah nanti bakal disambi dengan pertarungan yang lain gitu kan. Gue berharap sih memang tinggal ini sih, yang paling bestnya emang Nanami Yamaha itu sih. Cuman nggak tahu itu beneran terjadi apa enggak, karena memang mereka juga udah dia ini udah nitipin ke si mas kupluk itu gitu kan, untuk jaga Megumi sama si Itadori gitu, kayak sebuah pesan gitu yang sangat dalam menurut gua. Jadi gua takutnya ya itu Nanami kenapa-napa gitu, karena kan ini menjadi pertarungan ketiga dia gitu kan, atau bisa dibilang kayak rematchnya dia yang ketiga gitu kan lawan Nahito gitu. Dan itu cukup kuat gitu kan untuk dihadapin Nanami nanti gitu. Dan mungkin di sela-sela juga ada Nobara dan tadi si Mei gitu kan ketemu mungkin, ya gue nggak tahu, tadi gue liat di previewnya begitu kan. Tapi yang jelas ya gue nantiin di next episode apakah nanti akan dikelarin dulu ini pertarungan atau nanti bakal disambi dengan pertarungan yang lain seperti itu. Tapi itu sih gue pribadi ya, gue jujur aja sih sebenarnya gue udah agak kurang bersemangat sih kalau ngeliat JJK ya. Karena kenapa, kayak kemarin tuh gue kena spoiler sih, jadi kayak aduh sayang aja sih. Jadi kayak harusnya tidak boleh terjadi, tapi ya udah akhirnya gue tahu gitu kan. Dan memang nggak menutup kemungkinan ya, atau bisa bilang nggak menutup hal yang dimana memang kalau sebuah anime besar atau semua anime populer tuh memang spoiler pasti di mana-mana gitu. Tapi ini gue nggak ini ya, gue nggak langsung mengeneralisasikan atau kayak mau mukul rata lah orang-orang yang gemar sama spoiler gitu. Enggak, gue nggak nyalain mereka, enggak. Cuman yang gue kayaknya sayangkan aja sih sebenarnya adalah autornya. Menurut gue autornya, kalau lu pengen bikin chapter terbaru yang memang jatuhnya itu adalah apa ya, kayak momen penting, saran gue mending ditahan dulu sampai ketemu nanti 3 bulan baru bikin lagi manganya gitu. Itu menurut gue sih. Kenapa? Karena itu kalau lu bikin suatu hal momen penting dan itu anime lagi jalan, itu akan merusak orang-orang yang nonton secara anime only kayak gitu. Itu feeling gue sih. Jadi kayak gue minta maaf nih ya, mungkin entahlah nanti JJK kesel sama gue apa enggak gitu. Tapi menurut gue ya itu, kalau memang ada momen penting di dalam sebuah manga gitu, mending nantilah gitu. Terserah lu mau bikin 3 bulan lagi atau abis ini anime kelar gitu kan, lu lanjut lagi nggak masalah gitu, agar nggak merusak itu apa ya experience-nya orang-orang yang anime only. Nah sekarang dipikir aja dah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita udah kena spoiler, terus abis itu anime only jadi nggak mau nonton anime, terus akhirnya dia baca manganya, kira-kira anime bakal laku nggak? Enggak lah gitu. Jadi makanya ini mungkin orang-orang yang suka atau yang fans banget sama JJK pasti tetap nonton dong. Tapi kalau orang-orang yang penonton baru yang memang ngikutin JJK dan tahu spoilernya pasti bakal kecewa kayak gitu. Jadi itu sih ya, emang gue nggak bisa ngatur juga ya, atau gue nggak bisa bilang kalau memang publisher juga emang kenceng ya, maksudnya dalam artian nggak bisa lah kalau kita nyalain author juga sebenarnya sih. Emang karena publishernya juga minta ngebut gitu kan, tolong dong kerjain, kita ada deadline nih, tolong kerjain biar kalian ini laku juga di manga gitu kan, kayak gitu biasanya sih. Tapi ya itu, jadi yang terlihat di manga di anime sebenarnya sama aja sih ya, kalau logikanya seperti itu. Jadi kayak kalau di dalam anime lain, kayak misalnya contoh, kita ambil contoh deh, misalkan kayak anime apa ya, contoh lah kayak anime yang paling baru tuh ya JJK lah, contoh JJK deh. JJK kan emang dibuat agar sesuai dengan timeline-nya kan, atau benar-benar harus ngebuat gitu kan. Nah, sedangkan publishernya udah bawel gitu kan, udah pengen buru, kalau enggak nanti jadwalnya dipakai yang lain loh gitu. Jadi makanya kan akhirnya mau nggak mau JJK harus bener-bener bikin semaksimal mungkin, bener-bener dibuat biar teman nonton juga nyaman dan tepat waktu gitu kan. Dan memang yang gue lihat dari MAPPA emang nggak pernah mengecewakan, karena memang MAPPA sendiri udah best menurut gue. Tapi ya itu, ini enjoymentnya atau kenyamanannya dalam menonton itu menurut gue
jadi kayak terganggu ya karena spoiler itu. Jadi kayak ya udahlah, itu kayak mungkin jadi minus gue nanti di review. Kalau misalkan ada review nanti dari JJK, gue bilang ya itu. Jadi kayak lu kalau mau cari penonton baru sulit men, karena penonton lu juga toxic gitu kan, toxic spoiler gitu kan. Masuk toxic menurut gue sih kalau orang yang suka spoiler sih, seperti itu. Jadi kayak nggak dapat experience ya gue. Jadi kayak lu ngomong Gojo jadi Kiko lah, atau Gojo mati lah gue jadi kayak nggak kaget nantinya ketika nanti ketemu di, entahlah mungkin apakah diadaptasi apa enggak, tapi kayak itu udah jauh banget sih. Tapi gue juga nggak tahu, dan gue juga nggak mau tahu sebenarnya. Tapi ya udah, tapi apa yang terjadi ya udah diikhlasin aja lah gitu. Seperti itu. Dan ya udah, itu aja dari gue. Itu keresahan gue sih. Tapi overall kalau gue lihat yang terjadi di episode ini bagus banget. Apalagi Mapam yang benar-benar ngebuktiin omongannya ya, kalau staffnya itu nggak boleh ngeluh. Jadi kalau staffnya ngeluh ya kan dalam pengerjaannya, itu ada kontraknya men, dan lu harus kuat, lu harus dipecat gitu kan karena dia ngeluh gitu kan, tapi sesuai dengan harganya. Jadi kalau misalkan lu anggap ngeluh, atau lu ngeluh karena pengerjaan lu tuh buru-buru atau gimana gitu kan, atau kayak kejar rumusa gitu kan, kayak kesannya kejar kayak rumusa, lu harus cabut. Jadi lu benar-benar merusak nama Mappa gitu kan. Jadi makanya lu harus cabut gitu karena udah ada kontraknya. Kalau lu pengen kerja di sini, lu nggak boleh ngeluh kayak gitu. Jadi makanya itu bukti sih. Jadi emang best tadi yang lu lihat sendiri, adaptasinya best banget menurut gue. Itu dari gue yang masih jangan lupa subscribe. Semoga kira-kira anime fall apa lagi ya kan yang kalian harus gue bahas. Jadi memang banyak ya anime fall ya. Jadi termasuk JJK ini dan Dark Gathering dan beberapa anime kayak Samurai X ya kan, terus anime yang masih ada di musim summer kemarin. Jadi cukup ramai lah menurut gue fall ini, kayak beragam gitu. Jadi kayak nggak kayak di musim-musim sebelumnya yang memang dominan dengan satu anime, tapi menurut gue ini rata men. Jadi kayak gue bingung nih yang bakal the best yang mana nih gitu. Dan yang pasti lupa like, suka kalau udah di saja notifikasi agak gitu dari gue. Dan sampai lagi, biar lebih gue. Bye.